Iya, Pak. Salim, Marto, bariki singleannya tolong pasang di lapangan bola karo pos ronda ya. Oke, beres. Yang sama ngabari aja. Kita ketemu di pendopo. Oke? Beres. Matur nuwun. Halo. Dek Marta, Mbak Surti, udah melu ngehias karo singleannya po di pendopo. Wes, nang kene wae lah Mas Firman. Di sana wis rame. Lagian, pendopo kan nanti mau dipakai buat latihan nari juga kan? Oke. Wes, males popo ginian. Kalau aku sekalian bantu jaga warung ibunya Mbak Surti, Mas. Dia sedang ke penguburannya Mbak Marwarto. Dari sini aku antar. Sudah repot Dek Mar. Newas rampung kabari aku aja. Nanti Mas yang ambil ya. Repot lah, Mas. Biasanya banyak ini. Gak apa-apa. Saya kira aku gak senggang kok. Ye, malu-malu kambing. Wes, Mas Firman nanti jemput kowe. Nanti kowe boncengan nih bawa ini. Setuju? Iya, Mbak Surti ya apa sih? Yo wes, Mas Firman. Martanya ndak mau, ndak usah. Siapa pula aku nggak mau? Aku kan cuma... Wes. Mas Tart ngecek pembuatan patok arak-arakan saya ya. Newas rampung kabari aja. Permisi. Aduh, mimpi apa Tejo ini? Bisa ketemu dua bidadari di satu tempat sekaligus. Mimpi buruk. Terus nih Dia Marta lagi bikin apa toh? Lagi bikinin buat Mas Tejo ya? Gier kali kau, Mas. Jangan judes-judes gitu loh. Nanti yang dah laku. Mau Mas Tejo bantuin nggak? Mas Tejo, jangan aneh lah. Sedang sibuk aku ini. Loh, siapa yang aneh-aneh tuh?
Mas Tejo itu mau bantuin kamu. Sini, Mas Tejo bantuin ya. Sini, Mas Tejo bantu ya. Sakit. Bu, nih, Mas Tejo nih, Bu. Enggak Bu, enggak bohong. Apa tuh? Galak-galak, Mas Tejo cuma bantuin aja kok. Biarin. Lagian Martanya udah nggak mau, masih aja dipaksa. Oh, di Marta enggak mau? Oh, enggak apa-apa. Kalau di Marta enggak mau, Mas Tejo sama kamu aja. Emang. Serti wes ono janji sama seseorang. Hah? Karo siapa? Siapa? Ayang Beb. Mas Paiman, ayo. Surti, ngapain sama Paiman? Mendingan karo Tajo, dia lebih gede. Lebih ganteng. Paiman, bagus nih. Jangan aku. Aduh, ya. Ada apa Pak Kades? Ada yang nggak beres di tempat pemakaman Mbah Marwoto. Sekarang saya tolong diantar ke tempat-tempat Mbak Sumitro. Yaudah, lewat sini. Seperti itu. Betul Mbah, persis di saat kami sedang menguburkan Mbah Marwoto, tiba-tiba angin besar datang dan mengacaukan semuanya. Lalu Arca Dewi Sri, apa karena angin ya Mbah? Terus itu darah dari mana Mbah? Iki pertanda buruk. Iki ada pelanggaran besar yang terjadi di desa kita ini. Dan ini bukan pelanggaran biasa yang berdekatan dengan perayaan sedekah bumi. Dewi Sri tidak berkenan. Jom, maju dipegang-pegang. Mbah, iki pelanggaran apa Mbah? Cari tahu, atau ia akan bertindak sendiri. Kamu kan kepala desanya. Sebaiknya warga tidak perlu tahu soal ini. Nah, sekarang ini kita persiapkan ritual tambahan. Oh, oke Pak. Lihat rokok ini. Kalau saya pegang terus, apa yang terjadi? Habis Pak. Betul. Terus? Tangannya Mbak Sumitro kobong. Demikian dengan nasib desa ini. Ingat, kejadian tahun 1991. Memangnya ada apa Mbah di tahun 91? Sedekah bumi 3 hari lagi akan dilangsungkan. Di hari itu, kalian perintahkan semua anak perawan yang sudah berusia 17 tahun untuk memakai kebaya kuning persis kayak dulu. Kenapa harus kebaya kuning, Mbah? Itu warna kesukaan Dewi Sri. Simbol harapan masa panen di tahun mendatang. Siapa tahu dengan begitu kita dimaafkan. Tapi ojo lali, kalian tetap harus cari pelakunya. Ojo sampai nasib desa ini seperti puntung rokok ini. Tidak berguna selain untuk diinjak-injak orang. Bang, ini. Bang, kenapa sih belakangan ini Bapak sering banget nyuruh kita taruh sesaji di sini? Udah, nggak usah banyak tanya kau.
Is bang, Ade kan cuma penasaran. Aneh betul ini. Cuma kita loh, petani yang kayak gini. Udah, Dek. Ayo, pulang kita. Keburu gelap. Besok pagi kita lanjut lagi. Ayo. Tapi ini belum diberes bang. Udah. Kagetin ae. Golek apa to bos harus nemen ke? Nyari open BO ta, Bos? Gelem. Ono iki, murah. Janda banget. Seneng. Cangkemmu ya, turun nemen. Aku ini lagi nyari informasi tentang desa kita yang kena bencana di tahun 1991. Hah? 1991? Bencana, Bos. Desa Minggir. Anu, Bu. Bu Ija tahu soal ini. Desa sebelah kita yang tadinya makmur itu mendadak. Pak, berasnya Pak. Berasnya busuk. Berasnya busuk. Hasil panennya gagal total. Tanahnya tandus. Banyak warganya yang kena penyakit misterius. Warganya banyak yang pada meninggal. Ada warga desa Minggir yang melanggar kesakralan bulan sedekah bumi. Tandanya dimulai dengan hancurnya Arca Dewi Sri di desa tersebut. Warga sudah mengetahui para pelaku-pelakunya, tapi terlambat. Mereka sudah kabur entah kemana. Dan bencana itu, wes bengi, sebaiknya kalian segera pulang. Mang, kenapa nih Rapi sendiri? Semalam Bapak datang sini. Chris! Chris, jangan lupa kau siapkan lagi sesaji untuk nanti sore sama besok pagi ya. Dek, nanti kau temani abang ya. Kita beli bahan sesaji buat besok. Tapi kenapa belum jawab loh? Sebenarnya apa sesaji ini? Ya, Dek. Pesan Bapak, kita disuruh nurut. Itu saja. Lagian kan kita juga udah mau dekat sedekah bumi, Dek. Oh, suka bumi rupanya. Tahu lah, Abang. Kurang ngerti juga, Abang, Dek. Dek ya, apapun nanti yang terjadi, kau nurut saja. Paham? Udah, nggak usah kau pusingkan. Mau Abang traktir es kopi? Cocok itu bang. Berangkat kita. Berangkat. Ini, Dek, kerja dulu. Habis ini, baru kita beli es kopi. Ada Demarta. Lagi ngapain toh sendirian di sini? Lagi nungguin Mas Teja ya? Ini kali kau mas. Ih, gak usah judes-judes. Ya udah. Jangan ganggu Marta. Aduh, si Asu. Hah? Ini kau. Denger ya. Kau ini pendatang baru di sini. Gak usah belagu. Kalau bukan gara-gara Demarta yang cantik ini, kue tak patah ini. Ngerti kue? Hah? Mas Mau Tejo! tak patah ini? Mas Tejo.
Pak Kades wis rampung. Masuk ke dalam aja udah ditunggu. Ya. Beruntung. Telek. Mas. Man, ku titip adikku ya. Tunggu abang, Dek. Pak Kades, pembangunan Embung Tambak yang kami minta dipercepat, apakah sudah berjalan, Pak? Tentu. Bisa dibilang 80% dana dari desa kita alokasikan ke sana. Dan prosesnya sedang berlangsung bersamaan persiapan acara sedekah bumi. Wah, bagus kalau begitu, Pak Kades. Nanti tak sampai no ke Pak Bupati yo, Pak. Pokoknya kalau sama Pak Kades tahu beres. Lebih tepatnya tahu sudah beres. Perkembangan acaranya gimana, Mas? Sibuk banget, Mas. Mas Triborodjong. Ayo, pulang kita. Pesanan Bapak untuk besok udah beres. Matanya nanti saya aja yang nganter, Mas. Tak perlu lah, Man. Pergi sama saya, pulang pun harus sama saya. Ayo. Boleh lah, Bang. Sekali-kali aku bareng Mas Firman. Janganlah, Dek. Nanti abang lo yang kena. Kau ingat kan tadi pesan Bapak? Bapak pesan kita harus makan malam bareng di rumah. Nanti kalau kau jalan sama dia, yang ada kau malah jalan-jalan. Udah, ayo pulang kita. Iya, baik kali kau, Bang. Udah, nggak apa-apa, Dek Mar. Nurut sama Masmu. Lain kali aja ya. Sudahlah. Mas Firman, Marta pulang dulu ya. Oke. Ayo. Yakin gini? Iya, iki ladange bapake Marta. Iyo, aku tahu. Wani kweti, iki gosepe. Justru iku loh, Mas. Aman, ora ono sing wani mlebu. Katanya mau. Wow, ngajengmu seperti tongkat Hansi Pak Yono. Obat kuat, ayo gaskeun. Nopo to Cahayu? Muka asem ngono loh. Bete kali rasanya, Bu. Bete kenapa? Abang Kris ngarang aku pergi sama Mas Firman. Ditambah lagi, si Jamet Tejo itu bikin aku naik darah. Loh. Memang Tejo kenapa toh? Kamu diapake kok sampai jengkel ngono? Dia sering banget godain aku. Ngajak jalan pula. Ih, jijik kali. Makanya aku bilang, kau cepatlah putuskan. Tejo apa Firman? Ih, berisik. Sudah. Kok malah gelut loh iki? Ayo makan. Dengar, jangan lagi kalian deket-deket sama preman kampung itu. Bahaya tau. Kenapa, Pak? Nipu orang dia? Bukan. Jadi gini loh, Le. Dulu bapakmu itu pernah bersih tegang sama Tejo. Karena Tejo itu mau ngajak kerjasama. Mau menjualkan hasil panen ladang jagung. Cuma caranya itu yang bapak tak suka. Maksa dia. Jadi, apa dibuatnya setelah dia tolak? Malam-malam dia suruh orang datang ke ladang jagung kita. Tapi apa, Pak? Mereka semua kabur meninggalkan ladang. Kabare mereka itu melihat hantu. Nah, dari situ
muncul gosip kalau ladangnya bapak itu angker. Jadi ada bagusnya kan? Ladang kita nggak diganggunya lagi. Alah, Bapak Ibu bercanda kan? Kita memang orang desa, tapi pemikiran kita harus maju seperti orang kota. Ada kalanya kita harus kesampingkan akal sehat itu. Marta, Chris, tahu kalian kenapa Bapak selalu suruh kalian taruh sesaji di tengah ladang jagung kita? Karena sesaji itu sakral. Mas, kowe iki loh, ora ono uti-utine. Minggu lalu kowe ngisingin makam keramat Pak Suroso toh? Lagian desa ini kolot banget. Aku sejak ngerantau ke kota gak percaya ginian. Ya wes, kowe merono tak buktikan. Ya, nguyuhin kita. Gak bakal ono apa-apa kalau kita percaya ginian, gak maju-maju. Tak maju kau bilang? Kau dengar cerita ini? Nggak apa-apa, Bu. Sudah waktunya mereka tahu cerita ini. Nenek moyang kita, orang Karo di Sumatera sana, percaya kalau leluhurnya yang sudah meninggal, rohnya menjelma jadi Begu Juma. Sosok penjaga Juma warisan atau ladang milik keturunannya. Sini, Mas. Itulah sebabnya kita tinggalkan sesaji di tengah ladang kita jika ada pekerjaan yang belum selesai di hari sebelumnya. Leluhur kita melakukan hal itu sebagai ucapan terima kasih kepada Begu Juma. Apalagi menjelang sedekah bumi, aura kehadirannya makin kuat. Tunggu. Si. Mau kemana sih, Mas? Shh, tunggu sebentar. Kayaknya ada orang. Pakai bajunya. Begu Juma tidak senang kalau masih ada orang di ladang habis maghrib. Bakal ia ganggu itu. Bahkan ia tak segan-segan menyakiti orang-orang yang berniat jahat di ladang jagung anak keturunannya. Oh enggak, angin kayaknya. Ayo naiki lagi gunung kembarku. Tata dan Tata. Akan kudaki sampai puncak kenikmatan. Jadi itu sebabnya Bapak pasang pagar kawat berduri. Tapi Pak, ladang kita kan di Jawa, sementara Begu Juma kan dari tanah Karo. Bapak memang gak nyangka lah kalau Begu Juma itu mengikuti Bapak sampai merantau ke sini.
Abang mau disepong lagi deh. Siap, Mas. Kalau kamu buka, burung Mas siap terbang. Suara apa itu, Pak? Mungkin suara petirlah itu, Bu. Ya udah, dilanjut Mak Me ya. Ayo. Bu, tenang ya, tenang Bu, tenang. Tenang nopo. Surti, Pak, Surti. Surti nopo? Surti dia pulang dari semalam, Pak. Mungkin nginep ning omahe koncone. Nggak mungkin, Pak. Surti itu kalau mau nginap di rumah temannya, itu pasti bilang ke saya, Pak. Ini kan nggak ada kabar sama sekali. Pamitnya cuma mau persiapan bantu-bantu sedekah bumi. Tapi kan nggak boleh-boleh, Pak. Tolong. Terus ditelepon? Sudah, tapi handphonenya nggak aktif, Pak. Sudah tanya warga? Ke kota kali, Bu. Surti tidak datang latihan tadi malam sih, Bu. Tidak, Bu. Semalam Marta di rumah. Nggak lihat, Bu. Surti wis wera mampir nang kene, Bu. Tolong saya, Pak. Tolong anak saya, Pak. Bu. Tadi malam si Pak Iman karo Surti. Apa? Pak Iman? Iya, Pak Iman. Aduh. Tak kancani ke rumah Pak Iman, Bu. Ayo. Ayo. Oke, Des, saya tak bantu Ibu sih ya. Yo, dang cepet. Kancani. Notasi ama juga ada gunanya. Halo. Bagus. Semen sama pasir truknya wis mangkat. Wes, dari jam 6 tadi Marta berangkat ke sekolah, Pak. Grace? Tuh, nunggu Bapak di depan. Oh ya udah, Bapak berangkat ke ladang dulu, Bu. Pak, bentar, Pak. Apa lagi? Pak. Baru saja Ibu dengar suara pengumuman di masjid. Katanya Surti sama Pak Iman hilang dari tadi malam loh, Pak. Terus si Surtinya udah dicari? Ibu tuh tadi sudah lihat Tijo motoran sama Mbak Ijah. Ya nyari mereka itu, Pak. Aduh, kenapa pula lah mesti si Tejo itu? Macam nggak ada yang lain lagi. Bapak itu gimana toh? Bapak itu kan cowok. Mosok nggak ngerti modusnya Tijo. Baik-baik ibunya dulu. Biar dapat anak itu, Pak. Memang babinya si Tejo itu. Semua mau digasaknya. Anak kita pun mau dimangsa sama si Pau itu. Aku berangkat ke ladang dulu, Bu. Ya udah hati-hati ya, Pak. Pak, kita harus lapor, Pak. Jangan, Chris. Jangan gimana, Pak? Mayat itu loh, Pak, mayat. Pelankanlah suaramu itu. Udah kamu ceritakan ke siapapun, termasuk ibu dan adikmu. Kalau warga sampai tahu, kita bisa tuduh melakukan pembunuhan. Sudah, bantu Bapak bereskan ini. Chris, sini. Aida, Surti. Pak Iman. Chris. Sini kau, bantu Bapak ini dulu. Nah, kau gali lubang yang dalam sana. Cepat. Ano apa, Man? Apa saya ngisok kami bantu meneh?
Gini, sajane aku tekan nang kene arep bahas soal Surti karo Paiman ya. Wis krungu beritane to? Wes, Mas. Memang segenting itu. Iyo, Mas, saya curiga kalau Surti dan Pak Iman nyewa kamar hotel di kota buat... Ngawur ya. Emang bagaimanapun juga, Surti tetap anggota Karang Taruna kita. Dan sebagai kawannya, sudah tanggung jawab kita untuk menemukan keberadaannya sampai ketemu. Jadi apa rencananya, Mas? Gini, Marto, Rini, kalian jagain diri Resik sampai selesai, ya. Ajak yang lain-lain juga. Biar Salim karo aku yang ketemu karo Pak Kades untuk mengusulkan pembuatan tim pencarian Surti karo Paiman. Oke? Yuk, gerak yuk. Ya, sambil saya. Mas. Halo Mas Tejo. Iki Mas Derio. Aku ini ide tentang Tim pencarian Surti dan Paiman. Gimana? Soalnya acara sedekah bumi sebentar lagi loh. Jangan sampai ada kehebohan yang membuat acara jadi rusuh. Poin wae. Hah? Kowe butuh dana piro? Pak Kades tahu aja, ndak banyak kok Pak Kades. Bro. 5. Oh 500.000, 5 juta loh Pak Kades. Hah? Kowe kuwi arep goleki wong ilang? Apa arep pelesiran to, Jo? Pak Kades terima, tahu-tahu sudah beres. Ora no, biar warga gotong royong mencari Surti dan Paiman. Itu lebih hemat. Ya wes, kalau Pak Kades maunya kayak gitu, apa boleh buat. Berarti saya harus lebih banyak ngomong pas acara sedekah bumi nanti. Ngomong apa? Soal dana desa yang Bapak ambil. Hah, tahu dari mana kamu? Jangan lupa. Sapa-sapa? 5 juta, ya. Sik. Boleh sampai ketemu. Jangkrik, Bos. Aman. Loh. Ini kamu telat. Aduh. Si Tejo tadi juga mengusulkan hal yang sama. Tejo, Pak. Iya. Wasem. Iki mesti dia ngupi pembicaraan kita. Wes. Nggak usah diributkan. Jadi kalian nggak perlu dana. Kalian butuh surat perintah saja kan? Oke, Pak. Sek. Tejo karo geng iki piye? Mereka kan juga melakukan pencarian, ya toh? Bentrok sama kita nanti gimana? Udah. Dibagi. Kalian menyisir ke area barat yang ada ladang jagungnya yang banyak. Tejo dan lainnya menyisir area hutan dan sawah. Tunggu sebentar. Pak Dirman tak suruh bikin surat. Oke, Pak. Paiman! Paiman! Tadi pagi, aku sama Bu Ica ke rumahnya Paiman. Tapi tidak ada siapa-siapa, kosong. Aku rasa dia ada di sini. Paiman! Paiman untuk kowe! Mana Paiman? Jo, ada apa, Jo? Paiman mana? Loh, saya enggak tahu. Malah tanya saya. Alah, dia usah bohong. Nah, dia kan punya rumah sendiri, Jo. Sekali lagi saya bilang, di mana Paiman? Ya, enggak tahu ya, Bu ya. Nggak ada, Mak. Ah, biar saya cari sendiri. Awas, awas. Untuk aja, tinggal kowe. Tinggal aku. Habisin Jo. Jo, wis. Awas.
Surat perintah dari Pak Kades. Oke mas, maksud kedatangan kami kemari meminta izin menyisir ladang jagung Pak Ginting. Buat apa, Man? Mencari Surti karo Paiman, mas. Gimana Pak? Boleh? Tak usahlah kalian repot-repot. Biar bapak saja dan Chris yang ke sana. Anu Pak, non sewu, boleh ndak setidaknya saya karo Firman Ki ikut bantu Bapak untuk menyisir ladang jagung? Tapi ladang jagung saya sudah dipagar kawat dulu. Ada Mas Firman, Mas Salim. Ada apa ya Mas malam-malam begini? Mereka ini mau mencari Surti dan Paiman di ladang jagung kita. Tapi bapak bilang biar bapak dan Chris saja yang periksa ke sana. Man, kau ikut aku dulu sebentar. Tolonglah, Man ya. Adekku, dari tadi sore rewel dia. Pengen diantar ke kota katanya. Dek, kau ingat kan? Apa yang abang bilang waktu itu? Pintar. Nih, kau pakai uang ini, kau beli buku dan jajan. Mau beli keperluan untuk tugas sekolahnya besok. Kau temani ya. Kau kan tahu, Man, adekku kalau nggak dituruti bisa bete dia. Maksudnya saya yang nganter Marta ke kota, mas? Iyalah, Man. Soalnya ada urusan aku, Man. Kau suka kan sama adekku? Pokoknya kau ajaklah Firman jalan-jalan ke kota. Paham? Mas Firman. Ayo Mas, kita berangkat. Abang bilang Mas Firman ngantar saya ke kota, ya kan? Sekarang? Waduh. Ini kesempatan untuk kau, Man. Jangan sampai kau ditikung sama Tejo. Getol kali dia soal PDKT. Udahlah. Kalau kau nggak bisa, aku suruh Tejo antar dia. Tejo, mas? Ih, jijik kali aku. Lim. Apa? Sorry banget ya. Aku ngantar Marta ke kota. Maksudmu apa, Man? Aku ditinggalin yang kene wae. Iya toh? Kau balik ke lapangan. Ya, gabung harus ngeliat nih. Nanti tak susul. Oke? Bener asli kawan. Nim. Pak Ginting. Mas Chris, saya izin pamit antar Marta saya. Permisi, Pak. Pamit ya, Pak. Gawat ini, Pak. Gawat. Kalau sampai orang-orang tahu, habislah kita, Pak. Justru itu, jangan sampai satu orang pun yang tahu. Termasuk ibu dan adikmu. Chris. Sudahlah, jangan sedih kau. Pak. Jadi betul, yang kulihat dulu waktu kecil. Bego Juma. Tanganku sakit. Gara-gara kowe botak asu. Tapi kan lumayan dapat gratisan nih, Mas. Juga sih. Buat apa beli kalau bisa nyolong ya? Yo. Saya. Saya, tunggu, Mas. Kenapa? Iki bukannya ladangnya si Ginting? Iya. Udah lah, Mas. Aku muter wae. Orang usah muter kejauhan kalau muter-muter. Ini rumah Ginting di depan udah sampai. Masih ngomongin Bego Juma tuh ini? Kenapa sih, Pak? Bu, keluarga kita selalu dijahatin sama orang-orang. Ingat dulu aku waktu kecil. Seringkali aku dihina, dijauhi, bahkan dibully. Mereka bilang kita bukan orang sini. Asal-usul keluarga kita nggak jelas katanya. Lah ibumu kan asli kene toh? Bukan ibu lah. Kenapa sih, Pak? Kita nggak pindah aja ke kampung halaman Bapak? Ya bahkan Chris nggak kenal kakek dari pihak Bapak. Apa maksud kau? Ya karena selama ini Chris cuma kenal yang dari ibu, Pak.
Sabar ya, Le. Sabar ya. Udahlah, Bu. Capek kali kita ini jadi orang baik. Udah cukup sabar loh kita selama ini. Tapi selalu dijahatin terus. Pak, kita kan punya Bego Juma. Kenapa kita nggak suruh dia balas dendam? Bunuh kalau perlu. Chris! Itu ngomong apa toh? Ingat ya, bapak sama ibumu ndak pernah ngajari kamu kayak gini ya. Bapak kabur. Kabur? Di sini orang ada setan, orang-orang wedi. Lihat, dapat saya, lihat nih. Nih, lihat nih ya. Nah, buktiin. Setan keluar kowe. Orang-orang setan. Iya toh? Ya wes ayo. Saya mas. Keluar mas. Asu. Pentol, tunggu. Setelah opung kau meninggal, Bapak dikasih warisan 4 hektar ladang jagung kepunyaan opung. Tapi ada salah satu paman dari keluarga jauh yang iri dengan hal itu. Malam-malam dia datang, mabuk dan serang Bapak pakai parang. Bapak lari ke ladang jagung dan terjatuh, hampir dibunuhnya. Ampun, Ma. Tolong, jangan, Ma. Tolong, jangan. Matiku kembali. Paman Bapak itu mati di tangannya. Dan Bapak sendiri pingsan. Dan besoknya, mayatnya diketemukan sama warga. Lah bapakmu ini yang dituduh sama keluarga besarnya. Terus keluarga besarnya memburu bapak. Sampai bapakmu lompat ke jurang. Dan diam-diam, bapakmu pergi ke Jawa dibantu sama teman-temannya. Mereka datang dengan Chris, ngomong apa kau tadi? Ya biar ibu gak curiga lah, Pak. Iya, tapi kau malah ngomong Bego Juma dan pembunuhan lah. Bikin perkara aja kau ini. Ya, habis emosi aku, Pak. Sekarang ladang kita dalam bahaya. Ini tuh bisa dimanfaatkan, Pak, sama orang-orang kaya. Tejo nyariin bapak. Tejo? Kami diperintahkan sama Pak Kades untuk menyisir ladang bapakmu. Jangan ngarang kau. Yang ditugaskan Pak Kades untuk menyisir ladang saya, si Firman dan Salim kan? Ini buktinya. Ladang jagung saya sudah diperiksa sama Firman dan Salim. Jadi, beres kan? Kami hanya mau memastikan barangkali belum disisir. Ya, Tejo. Chris. Jangan cari perkara kau. Kau mau apa? Mau bakar ladang kami kayak dulu? Lihat nanti ya. Lihat nanti. Rebut. Chris, macam-macam aja kau. Lain kali, biar Bapak aja yang ngadapin si Tejo itu. Kalau kau salah bicara sedikit aja, mereka nekat. Mereka bisa. Chris, mau kemana kau? Pak, biarkan saja. Buk! Wah. Ren, gorengan. Duluan aja. Duduk. Enak.
gorengannya, Mas. Ini anaknya hilang malah tetap buka warung, Rin. Bu Ija bikin ini jadi base camp buat mencari anaknya, Mas. Kamu ndak gladi resik, Toren? Sudah selesai, Mas. Ini kita dari Karang Taruna, inisiatif bantu jaga warung Bu Ija malam ini. Rin, kayak biasa yo. Kopi spesial. Sekalian, tolong rebusin. Nggih, Mas. Ular. Jaga matamu, dia sepupuku, dan macam-macam. Terus biar anak-anak yang urus suruh. Pajan colok, Mas. Soalnya badan kecilan. Kan kita buat pakai bayar lonte-lonte tadi. Pelan-pelan. Apa besok kita cari bertiga wae, Mas? Oh. Ih, goblok. Buat apa? Nyapain badan aja. Kalaupun mau nyari, aku lebih baik memilih nyari ke ladangnya si Ginting. Dari dulu aku pengen obrak-abrik tuh ladang si Ginting. Memangnya apa, Mas, yang sembunyi no? Jadi gini, si Ginting itu dia pendatang dari Sumatera yang asal usulnya ndak jelas. Bahkan rumornya KTP-nya aja nembak. Dan menurutku dia adalah perampok dan dia datang ke sini untuk menyembunyikan hartanya. Nih. Dan maksud dia mendekati si Ajeng itu agar dia mendapatkan ladang jagung bapaknya. Tapi kok Rodo nggak masuk akal ya, Muk ya? Ya iya. Masa ngubur harta di ladang jagung, Mas? Goblok. Gua pikir ladangnya dipagerin kawat berduri sepadat itu buat apa? Ya supaya ada endeng senyuri harta rampokannya. Nah, pintar. Tuh, Muk. Dan sekarang dia pura-pura hidup sederhana. Dan membuat rumor seakan-akan ladang jagung itu berhantu. Udah. Saya yakin pokoknya si Ginting itu sama keluarga perampok. Titik. Mas, itu Mas. Salim kan tim Firman. Gimana sih penyusurannya? Udah bagus. Ayo. Lim, Tok, eneng kabar opo dari wilayah barat dan selatan? Kalau saya dan tim Karang Taruna, nihil Mas. Ini juga barusan Mas Salim cerita kalau... Oh, foto Mas. Ini kan berbagi informasi. Demi Surti dan Pak Iman. Kalau Mas Salim dan Mas Firman, belum seluruh area yang disisir. Tinggal ladang jagungnya Pak Ginting dan Pak Broto. Apa? Jadi kalian belum isi ladang jagungnya si Ginting? Ya belum lah, Mas. Wong Firmannya aja diminta tolong Karo Marta buat beli buku di kota. Asuk! Kita dibohongin. Goblok! Sini. Nanti toh. Sini. Tunggu situ. Megi. Iya, Pak Kades. Sekarang. Oke. Aku pergi dulu. Dengar, nanti tengah malam kalian masuk ke ladang jagungnya si Ginting. Rusakin aja pagarnya, kayak hancurkan ya. Kalian parkir motor harus jauh dari warga. Umpetin. Beres, Mas. Satu lagi, kalian temukan gundukan yang mencurigakan. Di situ pasti ada harta karunnya. Stop! Sini cepet! Kenapa? Lihat. Ini pasti yang dimaksud Mas Tejo. Oh iya. Gali, Muk. Ayo cepat. Muk. Mayatku. Gimana ini, Muk? Nggak tahu. Gris, duduklah. Baru aku dari desa. Jumpa pula aku sama rombongan ibunya Surti. Dan warga yang lagi menyisir. Ku bilang ke mereka, ladang kami udah disisir sama Firman dan Salim. Jadi nggak perlulah mereka datang. Chris, tadi Bapak... Pak, mau buat pengakuan aku. Pengakuan?
Pengakuan apa, nak? Waktu Chris lagi bersihkan alat-alat yang kena darah di sungai, Chris lihat motor Mas Paiman, Pak. Motor Paiman? Ayo, kau tunjukkan bapak di mana. Udah, Pak. Aman, Pak, aman. Udah Chris buang motornya di sungai. Ya, mumpung airnya lagi tinggi, karena semalam hujan kan. Bapak minta maaf ya, Chris. Chris. Bapak ternyata terlalu keras selama ini sama kau. Bapak lupa kalau kau masih terlalu muda untuk menghadapi semua ini. Maafin Bapak ya, nak. Bapak memang nggak bisa kasih kau kampung halaman. Bapak cuma bisa kasih kau rumah. Maafin Bapak ya, nak. Saya angel temen ki apa ki? Terus gelap tuh. Sabtu. Udah ada kabar. Jam 1. Setan, dimatiin. Mengajar. Angkat setan. Jo, Tejo. Aduh, licin. Jo, tunggu Jo, tunggu. Tunggu Jo. Aku lagi ada kerjaan. Aku pamit yo. Aku ada perintah untukmu, Jo. Ya wes, dopo, tapi gak usah lama-lama. Soal dana desa, sopo wae sing ngerti? Takut juga yo. Hah? Tenang aja, si Sabto sama si Mukti, mereka nggak ngerti apa-apa. Mereka tuh goblok. Yo, tenang aja. Sudahlah. Subuh ini 5 truk semen untuk embung tambak datang. Kamu amankan bon-bon, jangan sampai kececer. Sebelum siang, serahkan ke saya. Mengerti? Buat apa? Kowe ora gelem duit. Markup lagi. Asu. Kau memang kades paling brengsek di sepanjang sejarah desa kita. Tapi ya wes, ora apa-apa. Mantap. Beres semuanya. Berisi Pak Kades. Aduh, Pak Kades. Bangsat. Tejo ama. Chris, Tia, cepat kau kemari. Chris, cepat. Jangan bisik kau. Ini nampaknya ada orang yang cari gara-gara dengan keluarga kita. Ayo, kau bantu bapak kuburkan ini. Ayo cepat. Permisi Bu, Pak Gintingnya ada Bu? Pak Ginting sudah di ladang. Ada apa toh Mas Firman? Izin mencari Surti karo Paiman di ladang jagung. Boleh Bu? Soalnya kan semalam tidak jadi. Yo, boleh. Tapi Ibu kancani yo. Ya wis enteni tak mateni kompor. Oh, nggih Bu. Ada Mas Firman. Dek Mar,
Duh, Wes mulai ta? iya mas, sekolahnya diliburin buat persiapan sedekah bumi nanti. Ada apa ya mas? Nganu, Mas arep Marta, udah pulang toh kamu. Itu loh, nyari Pak Iman sama Surti. Nyarinya di ladang kita. Ikut aku. Ya wes, taruh dulu tasnya ya. Bentar ya mas. Halo Pak Kades. Ya. Aman. Semua sudah Tejo bereskan. Aman kalau Tejo mah yo. Kades gemblung. Gua pikir kau doang yang bisa harus pikir gedean. Tejo juga iso. Di asu nggak diangkat-angkat. Angkat tele. Apa lagi, Pak? Tenang. Bapak bisa jelaskan semuanya. Pak, kita mesti lapor Pak Kades, Pak. Jangan. Tapi kan mayat loh, Pak. Lo tindakan kriminal iki. Ayo lapor. Man. Tolonglah Man ya. Nanti kami semua yang bisa dituduh pelakunya. Tolonglah Man. Tapi Mas, iki Kau gak kasihan sama Marta? Pak, iki Pak, apa toh Pak? Itulah Bu. Itu ulahnya. ulah sopo, Pak? Dia makhluk mistis. Namanya Ego Juma. Loh, kau kok? Saya tahu dari Marta, Pak. Pak, kita masih ketemu seseorang, Pak. Gawat, ini menjelang malam sedekah bumi. Ginting. Ya Mbah. Saya tahu buku Juma sewaktu mempelajari ilmu kebatinan di Tanah Karo. Kelemahannya, saya pernah lihat cara dia dikalahkan. Gimana caranya, Mbah? Ritual patok bumi atau pantuk tanah yang dilakukan setelah matahari terbenam atau lebih tepatnya setelah azan maghrib. Karena itu waktu transisi dia dari orang-orang sawah menjadi makhluk hidup. Kalian cuma punya waktu 15 menit sebelum ia berubah dan makin berbahaya. Dia bisa menggunakan medium apapun yang ada di ladang untuk mewujudkan dirinya. Mengalahkannya tidak bisa secara fisik. Dengan menaburkan garam yang sudah diberi mantra mengitari ladang jagung dan menancapkan bambu kuning di 8 titik arah mata angin mengelilingi ladang jagung. Pak Kades, saya ke lapangan dulu. Semua sudah siap. Kita mulai acaranya setelah maghrib ya, Pak? Nanti saya susul, saya tak jemput Mbah Sumitro dulu. Saya nitip ya. Kamu langsung ke depannya. Iya. Ingat, lakukan ritual saat azan maghrib berkumandang. Hari ini, karena hari ini adalah acara puncak sedekah bumi yang diisyaratkan oleh Dewi Sri untuk menolak bala. Mbah, cara ini untuk melenyapkannya kah atau melemahkannya, Mbah? Ginting, ketahuilah, dia bukan sosok penjagamu lagi. Dia bukan jelmaan leluhur kamu lagi. Kemampuannya berupa wujud dipakai oleh Dewi Sri untuk membereskan pencemaran desa ini. Ini kesempatan satu-satunya bagi keluargamu agar terbebas dari Buku Juma. Pak, yo wes, nurut bae ya. Dan satu lagi, saya tidak bisa ngebantu karena harus memimpin sedekah bumi malam ini.
Dan lagi, ini hanya keluarga inti yang boleh melakukan prosesi ini. Dan kamu juga tidak boleh ikut ngebantu. Karena ini urusan keluarga ini saja. Hari ini malam tiba lebih cepat. Ayo Chris, cepat sebelum azan. Bah, warga sudah siap. Gimana, sudah ketemu? Belum. Temukan. Kalau tidak, dia tidak akan pernah berhenti. Maksudnya? Menghabisin orang-orang yang sudah dianggap merusak desa ini. Apalagi menjelang malam sakralnya. Setelah 3 hari sedekah bumi. Jadi selama ini orang-orang yang hilang antara mereka atau desa ini yang akan hancur. Sedang apa kalian? Gundukan apa itu? Gundukan apa itu? Mas Tejo, tenang dulu ya. Aku bisa jelaskan semuanya. Oh, jadi di sini kalian simpan harta karunnya, iya? Iya. Kok ada darah? Itu apa? Darah siapa itu? Jangan-jangan ini kuburan. Kuburan siapa lagi? Jo. Aku yakin pasti kalian yang sudah bunuh anak buahku. Kalian yang bunuh? Iya. Hah? Kalian yang bunuh. Firman. Aku diloleng-loleng ladang jagung. Man, kau kan nggak boleh di sini, Man. Udah, tenang aja. Biar aku bantu, Mas. Aku udah bisa ngelihat Marta kenapa-napa. Chris, azan Chris. Ayo cepat Chris. Ayo cepat Chris. Cepat. Cepat. Ayo Chris, cepat. Tunggu. Chris, kau kesana ya. Bapak kesana. Hati-hati, Pak. Iya. Ginting bangsat! Di mana kowe? Ah! Lari kemana? Piye. Aku udah, Bu. Udah, aku juga. Marta, udah, Bu. Ya udah, kalau gitu kita segera nyari bapak yuk. Ayo.
Betul, ibu tak nyari bapakmu yo. Kita firman karo adikmu. Yo, wis ora apa-apa, ora apa-apa. Mas kenapa tuh, Mas? Pak, kan ini, Pak. 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 Norman Ginting dapat teni kowe. Jangan, Jo. Mati. Mati kowe. Minggir. Jo. Sudah. Perempuan sialan. Jangan saya kecampur. Mati kowe. Mati kowe. Asik. Bapak, ayo Pak. Pak, pulang Pak. Bambu ambil. Iya. Sembuh ya. Wani karo aku. Iyo. Wani karo aku. Kuat ya Pak. Bapak. Pak, pelan baik. Pelan-pelan, Pak. Pak Buni, dua lagi. Chris, pasang barat dan utara. Cepat, cepat, Chris. Di sini areanya. Tolong, ulat pati kami. Jangan bunuh kami. Kami masih keturunanmu juga. Jangan, jangan.
Opung. Opung. Pelan-pelan, guys. Hati-hati. Mbah, kenapa bisa kayak gini, Mbah? Macam nggak pernah terjadi apa-apa loh, Mbah. Gundukannya hilang, mayat-mayat juga hilang, Mbah. Itu artinya kutukan sudah berakhir. Baik kutukan dari Beku Juma maupun kutukan amarah dari Dewi Sri untuk desa ini. Terus, mengenai warga yang mati, bagaimana, Mbah? Saya sudah berdiskusi dengan Mbah Sumitro. Mengenai warga yang meninggal, akan kami tutup dengan rumor bahwa mereka menjadi tumbal Dewi Sri. Namun, jika ada rumor bahwa mereka kabur ke kota, akan kami biarkan. Jadi, kalian bisa tinggal di sini dengan aman. Jangan. Sebaiknya kalian segera pindah ke desa lain. Tempat ini sudah banyak membawa trauma. Biarkan ladang ini jadi tanah kosong. Ginting. Ya, Mbah. Ayo pulang. Mas Kris, ayo. Terima kasih. Ayo kita pulang. Mbah, kami permisi, Mbah. Pelan-pelan, guys. Saya pamit dulu. Kemana Tejo Hama ini? Cok, kita harus kabur dari desa ini. Ingat, tragedi 1991. Kalau kamu sudah dengar pesan suara ini, kamu segera hubungin saya. Penting. Pak Kades. Pak, ini daftar nama warga yang kita hilang, Pak. Ini saja? Iya, Pak. Terakhir, bapaknya Mukti lapor kalau anaknya hilang, Pak. Sementara, kita sedang menelusuri area terdekat di sini, Pak. Karena telah ditemukan motornya Tejo, Sabto, dan Mukti, Pak. Baiklah, kamu lanjutkan pencarian. Saya masih ada urusan penting. Tadi saya dengar dari warga, kalau orang-orang yang hilang itu dijadiin tumbal sama Dewi Sri, Pak. Biarkan. Kita tidak bisa merubah tradisi yang sudah ada di sini. Baik, Pak. Syukurlah. Kalau Tejo benar-benar mati jadi tumbal. Dasar Tejo Hama! Cok! Tejo! Cok! Cok! Dewi Sri!